Halo sedulur kabeh, selamat datang kembali di channel ini. Matur nuwun wis nyempetke waktu buat mampir, buat duduk bareng, dan dengerin obrolan kita malam ini. Sebelum mulai, aku doakan panjenengan semua, semoga sehat, rezekinya lancar, hatinya tenang, dan langkah-langkah panjenengan selalu dimudahkan. Amin. Semoga video iki dadi manfaat, dadi pengantar kebaikan, dan nambah ilmu sing migunani kanggo panjenengan. Sedulur, panjenengan pernah ketemu orang yang hidupnya sering ditabrak masalah, tapi anehnya, dia tetap kuat, tetap berdiri, tetap maju tanpa banyak keluhan. Orang yang kalau jatuh, bangunnya cepat sekali. Orang yang kelihatannya biasa saja, tapi dalam dirinya ada kekuatan yang sulit dijelaskan. Nah, salah satu weton yang punya ciri begitu adalah weton pon. Wong pon sering dianggap sebagai weton pejuang. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Apa yang membuat panjenengan yang lahir pon kuat seperti itu? Yuk, kita kupas satu persatu. Sebelum lanjut, sedulur, monggo bantu channel ini dulu supaya terus bisa berkembang. Klik like, subscribe, dan share ke teman-teman panjenengan. Tuliskan juga komentar. Doa baik untuk saya dan keluarga. Dan jangan lupa sebutkan asal kota panjenengan, biar kita semua bisa saling kenal. Tema kita malam ini adalah 9 alasan kenapa weton pon disebut weton pejuang. Kenapa topik ini penting? Karena banyak orang pon yang sebenarnya tidak menyadari betapa kuat dirinya. Kadang merasa hidup berat, merasa diuji terus, tapi doi tidak tahu bahwa itu karena panjenengan punya karakter pejuang yang alamiah. Weton pon membawa energi yang unik. Bukan energi mistis yang aneh-aneh, tapi energi batin yang kuat. Keteguhan, ketahanan, dan kemampuan untuk bertahan dalam tekanan. Baik sedulur, supaya panjenengan lebih paham kenapa weton pon disebut weton pejuang, sekarang ayo kita masuk ke pembahasannya satu persatu. Kita mulai dari alasan yang pertama. 1. Energi pon, sederhana tapi stabil. Sedulur, orang yang lahir di weton pon itu biasanya punya energi dasar yang tenang, stabil, dan tidak gampang kebawa arus keadaan. Sifat ini bukan muncul tiba-tiba, tapi sudah melekat sejak lahir. Banyak leluhur bilang, wong pon kui atine adem, tapi dasar kukuh. Artinya, meskipun terlihat kalem dan tidak terlalu menonjol, tapi hatinya kuat dan tidak mudah goyah. Ketika menghadapi tekanan hidup, orang pon cenderung tidak meledak-ledak. Mereka lebih memilih diam, mengambil waktu sebentar, lalu memikirkan langkah berikutnya. Orang lain mungkin panik, tapi pon biasanya tetap bisa menjaga ketenangan. Dan ketenangan seperti ini penting banget dalam hidup. Karena dari ketenangan itulah muncul kemampuan untuk melihat masalah secara jernih. Bayangno batu kecil yang ada di dasar sungai. Bukan batu besar yang mencolok, tapi batu kecil yang posisinya kuat. Air deras lewat, arus kuat datang, tapi dia tetap di tempatnya. Nah, begitulah energi pon. Tidak heboh, tidak cari perhatian, tapi justru kokoh menghadapi apapun. Sifat stabil ini membuat orang pon bisa jadi tempat bersandar. Teman curhat, keluarga minta saran, semua datang ke pon karena mereka ngerasa nyaman. Pon tidak menghakimi, tidak memaksa, dan biasanya memberi saran yang menenangkan. Inilah fondasi penting seorang pejuang kehidupan. Bukan yang selalu keras kepala, tapi yang mampu tetap kokoh meski keadaan tidak bersahabat. 2. Jatuhnya cepat, bangunnya lebih cepat. Sedulur, salah satu ciri paling kuat dari orang pon adalah kemampuan untuk bangkit dalam waktu cepat. Meskipun hidup mereka kadang penuh ujian, tapi pon itu jarang sekali tenggelam terlalu lama. Mungkin dia akan sedih, mungkin sempat kecewa, mungkin butuh menarik napas sebentar. Tapi setelah itu, dia bangun lagi, pelan tapi pasti. Banyak cerita orang pon yang pernah kehilangan pekerjaan, gagal bisnis, atau hubungannya hancur. Tapi tidak lama kemudian mereka sudah coba lagi. Bahkan saat orang lain belum siap melangkah, pon seringkali sudah memulai dari awal. Bukan karena nekat, tapi karena mereka punya daya tahan batin yang kuat. Batin ini yang membuat pon tidak suka berlama-lama dalam kemalangan. Wong pon itu seperti pegas. Ditekan sedalam apapun, tetap balik lagi ke bentuk semula. Saat orang lain butuh dorongan dari luar untuk bangkit, pon biasanya bisa memotivasi diri sendiri.
Kadang mereka tidak banyak cerita, tidak minta simpati, tapi diam-diam bergerak mengambil langkah kecil. Contohnya begini, ada pedagang yang lahir pon kehilangan semua dagangannya karena musibah. Dalam waktu 2 minggu, dia sudah mulai jualan kecil-kecilan. Tidak menunggu modal besar, tidak menunggu kondisi sempurna. Yang penting bergerak dulu. Dan dari langkah kecil itulah, jalan rezeki mulai kebuka lagi. Inilah alasan kenapa pon disebut weton pejuang. Bukan karena hidupnya ringan, tapi karena dia selalu memilih untuk bangkit, apapun situasinya. 3. Tekad baja, niatnya tidak main-main. Sedulur, salah satu hal yang paling khas dari orang yang lahir di weton pon adalah tekadnya. Mereka bukan tipe orang yang gampang menyerah, apalagi kalau sudah punya tujuan. Orang pon itu kalau sudah ngomong, ya, biasanya hatinya sudah bulat. Bahkan ketika banyak orang meragukannya, pon tetap jalan. Dia mungkin tidak ribut atau pamer rencana, tapi langkahnya stabil, pelan, dan terus maju. Tekad orang pon ini sering terlihat dari cara mereka bekerja. Meskipun capek, meskipun kondisinya sulit, mereka tetap bisa bertahan. Banyak orang pon yang memulai dari nol, tapi berkat ketekunan dan kesabaran, hidup mereka pelan-pelan membaik. Mereka tidak mencari keberuntungan instan, tapi percaya bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti menghasilkan. Ada cerita seorang pemuda pon yang ingin sekali meneruskan kuliah, sementara keluarganya tidak punya biaya. Orang lain mungkin berhenti dan memilih bekerja saja. Tapi dia tidak menyerah. Dia cari beasiswa, kumpulkan uang sedikit demi sedikit, bahkan kerja sambilan. Dan akhirnya dia berhasil masuk kampus yang dia impikan. Tidak ada yang instan. Semuanya lahir dari tekad yang kuat. Begitu pula dalam hal hubungan. Orang pon tidak suka main-main. Kalau dia sayang, dia sungguh-sungguh. Kalau dia berjanji, dia pegang teguh. Sifat keras kepala mereka kadang bikin orang dekatnya kewalahan, tetapi keras kepala inilah yang sebenarnya bentuk keteguhan hati, bukan sekadar emosi. Leluhur sering bilang, wong sing tekade tetap, lakune ora gampang keblak-bluk. Artinya, orang yang punya tekad akan jauh lebih kuat menghadapi badai hidup. Dan itulah salah satu kekuatan terbesar weton pon. 4. Belajar dari luka, tidak suka mengulang kesalahan. Sedulur, ada satu hal istimewa yang sering tidak disadari oleh orang pon. Mereka adalah pembelajar yang sangat baik. Bukan dari buku, bukan dari teori, tapi dari pengalaman hidup. Terutama pengalaman pahit. Luka bagi orang pon itu ibarat guru. Sakitnya memang terasa, tapi setelah itu mereka mendapatkan pelajaran yang dalam. Kalau orang pon pernah ditipu, biasanya setelah itu mereka jadi jauh lebih hati-hati. Kalau pernah gagal, mereka mencari tahu apa sebabnya. Kalau pernah jatuh dalam hubungan, mereka mengingat betul hal-hal yang membuat mereka terluka. Jadi ketika mereka melangkah lagi, langkahnya jauh lebih matang. Beda dengan orang yang sering mengulangi kesalahan yang sama, pon biasanya cepat menangkap pesan dari kejadian-kejadian besar dalam hidupnya. Mereka tidak suka jatuh 2 kali di tempat yang sama. Dan kemampuan inilah yang membuat hidup orang pon terlihat semakin dewasa dari waktu ke waktu. Misalnya, ada seorang ibu pon yang pernah merasakan pahitnya dikhianati dalam bisnis keluarga. Bukannya trauma kemudian berhenti, dia justru belajar. Dia mulai teliti soal perjanjian, lebih teliti soal angka, dan lebih selektif memilih partner kerja. Dan benar saja, usaha kedua yang dia bangun jauh lebih stabil dan berhasil. Orang pon juga punya kemampuan menerima kenyataan lebih cepat. Mereka mungkin sedih, tapi mereka jarang menutup diri lama-lama. Mereka menerima luka itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan penerimaan seperti ini yang membuat hati mereka kuat, tidak mudah rapuh, dan justru makin dewasa. Leluhur bilang, luka itu ora kanggo nyandang lara, tapi kanggo dadi paweling. Luka bukan untuk disimpan, tapi untuk dijadikan pengingat. Dan pon sangat memahami itu. 5. Rezeki bertahap, tapi selalu ada. Sedulur, banyak orang pon sering merasa hidupnya ngalir pelan. Rezekinya tidak langsung besar, tidak langsung meledak, dan jarang tiba-tiba kaya mendadak. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Rezeki orang pon itu seperti aliran air kecil yang tidak pernah berhenti. Tidak deras, tapi terus mengalir dan selalu ada.
Orang Pon biasanya punya cara kerja yang konsisten. Mereka mungkin tidak menonjol, tapi selalu rajin, selalu rapi, dan jarang menunda pekerjaan. Dan sifat itu yang membuat rezekinya stabil. Rezeki itu datang dari ketekunan. Dari kebiasaan menjalani hal kecil setiap hari dengan penuh tanggung jawab. Ada contoh sederhana, seorang penjual gorengan yang lahir Pon. Dagangannya biasa saja, tidak viral, tidak pakai promosi macam-macam. Tapi setiap hari dia buka, setiap hari melayani dengan ramah, dan setiap hari menjaga kualitas. Pelan-pelan, pelanggan setia berdatangan. Rezekinya tidak terlihat besar, tapi cukup untuk makan, cukup untuk sekolah anaknya, cukup untuk membangun kehidupan. Kekuatan Pon ada pada kesabaran mengelola yang sedikit. Mereka bukan tipe orang yang boros. Kalau punya uang berlebih, mereka pakai seperlunya lalu sisanya ditabung atau dialokasikan untuk keperluan penting. Tidak heran kalau di usia lanjut, banyak orang Pon terlihat mapan meskipun hidupnya sederhana. Rezeki bertahap seperti ini juga membuat hidup orang Pon lebih tenang. Tidak mudah syok saat dapat banyak, tidak goyah saat dapat sedikit. Mereka berjalan sesuai alurnya, dan justru disitulah keberkahan itu berada. Leluhur selalu berkata, rezeki sing ora katon, kui sing paling kuat. Rezeki yang tidak terlihat besar tetapi pasti, itulah anugerah orang Pon. 6. Kerja keras tanpa banyak bicara. Sedulur, salah satu sifat paling menonjol dari orang Pon adalah cara mereka bekerja. Mereka bukan tipe yang banyak bicara, bukan tipe yang suka pamer kerja keras, dan bukan pula tipe yang suka cari perhatian. Mereka bekerja dalam diam, tapi hasilnya nyata. Orang Pon itu kalau capek ya capek, tapi jarang mengeluh. Kalau lagi berat, mereka lebih memilih diam lalu lanjut bekerja. Mereka tidak merasa perlu menceritakan perjuangan mereka ke semua orang. Bagi Pon, kerja keras adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang harus diumbar. Contohnya ada seorang karyawan Pon yang dikenal diam. Tidak banyak omong, tidak banyak bergosip, tidak ikut drama kantor. Tapi setiap laporan, setiap tugas, selalu rapi dan selesai tepat waktu. Atasannya percaya, teman-temannya terinspirasi, dan tanpa perlu bicara besar, orang Pon itu menjadi tulang punggung di tempat kerja. Di keluarga pun begitu. Banyak Pon yang menjadi penopang tanpa terlihat. Mereka membantu orang tua, mendukung pasangan, dan menjaga kebutuhan rumah tangga tanpa banyak menuntut. Mereka mungkin tidak romantis berlebihan, tapi perbuatannya jelas. Bekerja, memberi, dan berusaha membuat keluarganya nyaman. Sifat kerja keras tanpa bicara ini, kadang membuat orang Pon dianggap cuek atau dingin. Padahal sebenarnya mereka hanya fokus pada langkah. Tidak mau buang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Dan justru karena fokus itu, hasil hidup mereka pelan-pelan stabil. Leluhur sering menasehati, wong sing obore cilik-cilik nanging mati ora gampang. Orang Pon memang begitu. Tidak mencolok, tapi sulit patah. Dan inilah modal penting seorang pejuang kehidupan. Bukan suara kerasnya, tapi ketekunan langkahnya. 7. Setia, bertanggung jawab, dan mengayomi. Sedulur, orang Pon itu punya sifat dasar yang sering tidak disadari orang lain. Mereka bertanggung jawab, setia, dan punya naluri untuk mengayomi. Orang Pon mungkin tidak banyak janji, tapi kalau sudah bersuara, ya, biasanya itu dipegang sampai tuntas. Mereka tidak suka plan-plan, tidak suka menggampangkan urusan, dan cenderung serius kalau sudah mengurus sesuatu. Dalam hubungan, Pon itu bukan tipe yang berpindah-pindah atau mudah goyah. Kalau Pon sudah memilih seseorang, lengkap dengan baik buruknya, mereka akan bertahan. Mereka rela memperbaiki, bukan membuang. Rela menahan diri demi menjaga hubungan tetap berjalan. Bahkan ketika pasangannya sedang tidak dalam kondisi terbaik, Pon biasanya memilih sabar dan tetap membantu. Contoh nyata, seorang bapak Pon yang bekerja keras dari pagi sampai malam demi keluarganya. Tidak banyak kata-kata manis, tapi tindakannya jelas. Anak sekolah, istri nyaman, rumah selalu terurus. Atau seorang ibu Pon yang kelihatannya biasa saja, tapi diam-diam menjadi penopang emosi keluarga. Saat ada saudara yang bertengkar, dialah yang menenangkan. Saat ada masalah, dialah yang memikirkan solusi. Pon juga punya sifat mengayomi. Meski tidak suka memerintah,
tapi punya aura yang membuat orang lain merasa aman saat berada di dekatnya. Teman-temannya sering curhat, keluarganya sering minta pendapat, dan orang-orang sekitar sering datang untuk meminta bantuan. Dan Pon biasanya tidak tega menolak, meskipun dirinya juga sedang repot. Leluhur sering berkata, wong sing iso ngemong, kui wong sing wis menang karo awake dewe. Orang yang mampu mengayomi adalah orang yang sudah menang dari dirinya sendiri. Dan orang Pon memang punya kemampuan itu. Mereka bisa memikul banyak hal, tapi tetap tenang, tetap sabar, dan tetap bisa berdiri tegak. Karena tanggung jawab inilah, banyak orang Pon menjadi pilar keluarga tanpa mereka sadari. 8. Doa yang sederhana tapi manjur. Sedulur, ada hal unik dari orang Pon, mereka itu jarang menunjukkan sisi spiritualnya. Tidak selalu terlihat rajin ibadah, tidak selalu terlihat melakukan tirakat, tapi doa mereka biasanya manjur. Bukan karena ritual yang panjang, tapi karena ketulusan hati. Doa orang Pon itu sederhana. Kadang hanya diucapkan dalam hati saat sedang bekerja. Kadang muncul saat mereka sedang istirahat. Kadang hanya sebatas gumaman kecil saat merasa bingung. Tapi karena hati mereka jernih dan niatnya tulus, doa itu seperti cepat naik ke langit. Banyak orang Pon yang hidupnya terlihat biasa saja, tapi selalu selamat. Jatuh sedikit, tapi tidak sampai hancur. Sakit, tapi cepat sembuh. Usahanya sepi, tapi selalu ada pembeli. Itu bukan kebetulan, sedulur. Itu karena mereka punya hubungan batin yang kuat dengan doa, meski tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Ada seorang nenek Pon yang setiap malam hanya duduk sambil melamun, lalu berkata pelan, "Semoga anak-anakku sehat." Doanya pendek, tapi ketenangan yang terpancar dari hatinya yang membuat doa itu kuat. Ada juga pemuda Pon yang tiap mau berangkat kerja hanya berkata, "Mugi lancar." Tidak banyak ritual, tapi hidupnya dijauhkan dari banyak kesialan. Doa itu bukan soal panjangnya ucapan, tapi soal ketulusan hati. Dan hati orang Pon itu biasanya bersih, karena mereka terbiasa menerima keadaan, dan tidak banyak menyimpan iri atau dendam. Hati yang bersih itu seperti jalan lapang bagi doa. Leluhur bilang, doa sing metu saka ati sing resik, lui banter tinimbang tembung sing dawane sak meta. Doa dari hati bersih lebih terdengar kuat daripada doa panjang tanpa rasa. Inilah sebabnya orang Pon sering mendapat perlindungan yang tidak terlihat. 9. Penopang, tempat bersandar, dan sumber kekuatan orang lain. Sedulur, ada satu sisi istimewa dari weton Pon yang seringkali tidak disadari oleh diri mereka sendiri. Mereka adalah tempat bersandar bagi banyak orang. Entah itu keluarga, teman, tetangga, atau bahkan orang yang baru dikenal. Ada sesuatu dari orang Pon yang membuat orang lain merasa aman, merasa diterima, merasa dihargai. Inilah yang membuat Pon sering menjadi pilar tanpa diminta. Orang Pon itu tidak suka memaksakan pendapat, tapi kehadirannya menenangkan. Mereka bisa duduk diam saja, tapi suasana langsung terasa lebih adem. Orang lain merasa bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Pon itu pendengar yang baik, bukan karena dia ahli psikologi, tapi karena hatinya memang luas. Dalam keluarga, Pon sering menjadi orang yang memikirkan banyak hal. Dia mungkin tidak mengumbar keluh kesah, tapi ketika ada masalah, Pon yang paling dulu bergerak. Ada saudara kesulitan? Dia bantu sebisanya. Ada yang butuh tempat singgah? Dia persilakan. Ada yang minta tolong? Dia jarang menolak. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang dalam masalah, Pon tetap berusaha hadir untuk orang lain. Contoh nyata, seorang kakak Pon yang menjadi figur bagi adik-adiknya. Tidak kaya raya, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Atau seorang istri Pon yang jadi penenang suami saat keadaan ekonomi sulit. Ia tidak menyalahkan, tidak marah, tapi memberi dukungan dengan cara sederhana. Masakan hangat, senyum kecil, atau kalimat menenangkan. Di lingkungan sosial, Pon sering jadi penengah. Ketika ada keributan atau perselisihan, Pon bisa menurunkan tensi tanpa banyak bicara. Mereka punya aura yang membuat orang lain mau mendengarkan. Leluhur bilang, wong sing bisa nendhodog ati wong liya, kui titahane dudu biasa. Orang yang mampu mengetuk hati orang lain, itu bukan orang sembarangan. Justru karena sifat inilah, Pon kadang kelelahan. Mereka memikul banyak beban yang sebenarnya tidak wajib mereka tanggung.
Tapi anehnya, mereka menjalankannya dengan tulus. Dan dari ketulusan itulah muncul kekuatan yang membuat mereka menjadi pejuang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kehidupan banyak orang. Orang PON itu seperti tiang rumah. Jarang diperhatikan, jarang dibicarakan, tidak kelihatan menonjol. Tapi kalau tiang itu hilang, rumahnya roboh. Begitulah posisi PON dalam kehidupan banyak orang. Diam, tapi penting. Tenang, tapi kuat. Sederhana, tapi menguatkan. Dan inilah alasan terakhir kenapa weton PON disebut sebagai weton pejuang. Karena mereka tidak hanya memperjuangkan hidupnya sendiri, tapi juga hidup orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sedulurku semua, dari 9 alasan tadi, jelas bahwa weton PON membawa karakter kuat yang tidak semua orang punya. PON mungkin bukan orang yang suka menonjolkan diri, tapi keteguhan, kesabaran, dan daya tahannya membuat mereka pantas disebut weton pejuang. Hidup orang PON kadang berat, tapi dari situ justru tumbuh kekuatan. Kekuatan yang lahir dari doa, pengalaman, dan tekad yang tidak mudah goyah. Kalau panjenengan lahir PON, ingatlah, panjenengan itu kuat. Panjenengan itu dibentuk untuk bertahan. Dan setiap langkah panjenengan, kalau dijalani dengan sabar dan doa, insya Allah akan menemui jalan terang. Sedulur, matur nuwun wis nonton sampai akhir. Semoga penjelasan iki bermanfaat, bisa jadi pengingat, dan nambah semangat panjenengan. Jangan lupa like, komen, lan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Tulis di komentar. Semoga hidup saya kuat, sabar, dan diberi jalan yang baik. Semoga panjenengan semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan hati yang selalu dijaga oleh kebaikan. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya, sedulurku. Rahayu.